Karena dekapan Nabi itu lebih hangat, lebih menyejukkan dari dekapan seorang ibu kepada anaknya. Begitu luar biasa lembutnya hati Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan lain. Bayi anteng sama ibunya kita minta nangis sama kita. Ini terbalik. Dia nangis sama ibunya, diambil sama Nabi, anteng. Terus langsung Nabi fasammahu Ibrahim. Dinamain si kecil tadi, si bayi tadi dengan Ibrahim. Nggak sampai di situ, fahannakahu, ditahnik sama Nabi Muhammad. Bitamrotin, kata Rasulullah, ambilkan kurma. Setelah diambil kurma, ditahnik. Tahnik itu kurma itu digigit sama Nabi, dihalusin gitu ya, dipapa, sedikunya, tapi nggak ditelan. Ditelan mah bayi nangis, dimakan juga makan dia. Jadi dipapa, udah lembek, baru dimasukin ke mulut si bayi. Wada'alahu bil barokah. Setelah itu Nabi doakan supaya si bayi ini dapat keberkahan. Ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Setelah itu Nabi membalikkan si bayi itu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Di riwayat yang lain, sebelum dibalikin ngompol ya. Si bayi itu ngompol, kencing. Akhirnya dibalikin kepada Rasul. Sebelum dibalikin, Abu Musa al-Asy'ari kaget tuh. Baju Nabi jadi apa? Basah kena ompol. Nabi Muhammad SAW dengan senyum ambilkan air. Setelah diambil air, Nabi tangannya dimasukin ke air, kemudian yarusuhu, dia apa? Gitu-gituin doang tuh. Habis gitu dibalikin. Hadis Bukhari Muslim. Tentunya dari hadis yang singkat ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dulu para sahabat kalau punya anak kecil, mereka selalu bawa ke Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk didoain. Nabi bukan yang nggak sahabat bukan orang nggak soleh. Sahabat siapa yang nggak kenal sahabat Nabi Muhammad? Ibadahnya luar biasa, semuanya luar biasa. Khairul qurun qarni. Kata Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud, Bukhari Muslim, khairul qurun qarni. Dalam riwayat yang lain, khairun nas qarni. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, kata Rasulullah. Para sahabat adalah manusia terbaik. Para sahabatnya Rasulullah, manusia generasi yang terbaik adalah generasi sahabat. Tapi tetap dia minta doa dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dia nggak bisa doain sendiri, bisa. Tapi dilihat ada yang lebih afdol, ada yang lebih mulia, ada yang lebih istimewa, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam sejarah, karena sahabatu Rasulillah SAW harisina. Dulu para sahabat itu sangat menjaga ala ayatu untuk mereka mendatangkan, yaitu auladahum ila Nabi SAW. Mereka itu sangat menjaga kalau punya anak dibawa ke Nabi. Nah, ini pelajaran untuk kita. Sekarang kita kalau punya anak juga dibawa ke Nabi, cuman Nabinya udah nggak ada. Mau dibawa ke Rasulullah kagak ada. Tapi masih ada siapa? Pewarisnya Rasul, pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan dari riwayat Abu Dzar, riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Salah satu penggalan hadis Nabi mengatakan, al ulama warathatul anbiya. Para ulama, para ustadz, para guru, para kiai itu pewarisnya Nabi. Si bayi kita nggak bisa bawa ke Nabi karena Nabi nggak ada. Bawa dia ke pewarisnya Nabi. Bawa dia ke para ustadz, para kiai, para ulama. Cuman baknya kalau bawa satu-satu ke rumah ustadz masuk angin si bayi. Maka diundanglah kita ke sini. Alhamdulillah di sini banyak guru-guru kita. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Makanya nanti minta doa dari guru-guru kita, orang-orang tua kita. Ini merupakan ajaran yang diajarkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, insya Allah berkat doa guru-guru kita, orang-orang tua kita yang hadir di sini, insya Allah anak dari Sahibul Bait yang saat ini sedang diakikah, yang diberikan nama Nurul Abidah, betul-betul menjadi seorang ahli ibadah yang membawa cahaya dari agama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Jadi
Jangan lupa. Begitu juga kita nih anak-anak kecil. Nggak mesti bayi aja. Kalau kita punya anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun, ketemu Ustaz doain. Kiai doain. Bib doain. Begitu kalau ketemu. Minta doa. Itu kalau kita baca cerita Al-Imam Abu Hamid, namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang meninggal 505 Hijriah itu, dulu dia cerita, bapak saya itu bukan ulama, bapak saya itu bukan kiai besar, cuman bapak saya itu saat istrinya, yaitu ibunya Imam Ghazali hamil, sebelum lahirnya Imam Ghazali, bapaknya itu kalau ketemu Ustaz, sebelum selesai taklim, so, doain anak saya yang akan lahir biar menjadi ulama, biar menjadi orang hebat, menjadi orang bertakwa. Berkat doa-doa yang dia minta dari guru-gurunya, lahir itu anak siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ya maaf, kadang-kadang ada ulama orang hebat, bapaknya hebat. Ini kagak, Imam Ghazali bukan orang hebat, bapaknya bukan orang, tapi dia menjadi ulama kaliber internasional, qarnan ba'da qarnin, dari generasi ke generasi, gak pernah ada yang melupakan dan tidak ada yang tidak kenal dengan Imam Ghazali. Itu berkat doa. Makanya jangan meremehkan doa-doa orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kita lihat orang-orang yang soleh, guru-guru kita, orang-orang tua kita, minta doa. Jangan segan untuk minta doa, dan jangan merasa cukup, saya kan udah ustaz, perlulah doa dari orang lain, cukup saya doa aja sendirian. Tunggu dulu, sahabat juga orang-orang hebat tapi tetap minta doa. Nah inilah insya Allah kumpulnya kita di malam hari ini, doa-doa yang kita panjatkan insya Allah menjadi penghantar untuk Nurul Abidah, putri daripada Bakhtiar, insya Allah dijadikan anak yang solehah, dipanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat, kedepannya insya Allah dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Yang kedua, hikmah dari hadis ini apa itu? Nabi ngegendong tuh si siapa? Anaknya Abu Musa al-Asy'ari, fasamahu, dikasih nama Ibrahim. Ternyata Rasulullah pun ngasih nama dengan nama-nama yang luar biasa, Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kita kalau punya anak jangan sembarangan ngasih namanya. Kasih nama yang bagus. Dulu Abu Musa dikasih tahu, anakmu wahai Abu Musa Ibrahim. Ini pilihan nama. Nama itu boleh yang bagus tuh nama-nama nabi boleh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dengan nama-nama nabi. Tapi boleh juga nggak selain nama nabi. Kalau nabi itu namanya rata-rata nggak punya arti, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh nggak ada artinya. Adam tuh orang yang kulitnya berwarna kuning langsat, kayak kita nih, yang sedang-sedang aja nih, itu Adam namanya. Tapi kalau hitam bukan, atau putih banget bukan. Ini yang kuning apa? Itulah Adam. Nuh, Ibrahim, Ismail, siapa lagi, Ishak. Ini nama-namanya nggak ada arti. Kalau Nabi Muhammad ada, Ahmad, Muhammad itu yang terpuji, ada. Ini nama-nama Nabi boleh, walaupun nggak ada artinya, boleh dikasih nama nggak ada arti, cuman punya latar belakang sejarah yang bagus. Jadi boleh tuh kasih nama siapa nih, walaupun nggak ada artinya tapi sejarahnya bagus, seperti para nabi atau orang-orang soleh. Banyak nama-namanya nggak punya arti tapi ceritanya bagus, backgroundnya bagus, latar belakang biografi manaqibnya bagus, boleh. Atau yang nama artinya bagus walaupun nggak ada latar belakang, dikasih nama yang bagus artinya tapi nggak punya sejarah belakang, nggak masalah. Yang penting bagus dari segi sejarah atau bagus dari segi arti. Ini nama beliau, anak daripada Bakhtiar, dikasih nama Nurul Abidah. Nurul ini adalah dari nur. Cuman kan memang kalau di dalam tulisan bahasa Indonesia Nurul, aslinya Nurul Al-Abidah gitu kan. Cuman kalau tulisan Indonesianya Nurul. Betul nggak Ustaz? Nah, aslinya kan Nurul
al-abidah. Cuman karena Nurul itu pakai ketemunya alif al-ma'rifah di al-abidah itu betul-betul pilih itu, maka Indonesianya Nurul. Aslinya Nur al-abidah. Tapi karena Indonesia tulis Nurul abidah. Ini nur artinya apa? Cahaya. Abidah perempuan yang ahli ibadah. Perempuan yang ahli ibadah. Nurul abidah. Nur al-abidah. Cahaya dari wanita yang ahli ibadah. Itu artinya bagus. Walaupun latar belakang sejarah nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting bagus arti atau bagus sejarah. Kalau nama di luar ini harus berhati-hati. Jangan hindari nama-nama yang punya latar belakang sejarah jelek. Fir'aun. Ada yang namanya Fir'aun? Kagak. Walaupun namanya ngetop tuh. Ngetop Fir'aun. Di dalam Al-Quran juga ada nama Fir'aun. Tapi jangan bilang saat saya pengen cari nama-nama yang ada di Quran. Wah, ketemu tak? Korun. Wah, itu juga namanya ngetop juga. Tapi sejarahnya nggak bagus. Jangan sejarahnya. Hatta orang kafir nggak ada yang berani nama Firaun. Orang Kristen, Yahudi nggak ada yang berani ngasih nama apa? Firaun. Nggak ada. Atau Korun. Walaupun saya pengen anak saya kayak Korun, jangan. Emang Korun kaya tapi berakhir ditelan bumi. Serem. Atau ngasih nama Haman. Wah, Haman itu penasehatnya Fir'aun. Itu Haman tuh. Kaki tangannya. Penasehatnya. Justru kata para ulama, Fir'aun jadi Fir'aun gara-gara Haman tuh. Pembisiknya. Fir'aunnya mah ya jahat juga, tapi yang lebih parah tuh siapa sih? Si Haman. Ada juga nama di Quran, Abu Lahab. Bukan keren tuh, Tabbat Yada Abi. Wah, itu jangan tuh. Namanya emang disebut di Quran, tapi backgroundnya namanya apa? Jelek, jangan. Jadi jangan memberikan nama-nama yang punya latar belakang buruk atau artinya buruk. Nggak ada latar belakang tapi buruk artinya, jangan. Seperti apa? Nama yang artinya jelek. Di zaman Nabi dulu ada perempuan dikasih nama Asiyah. Bukan Aisyah, bukan Asia, tapi pakai short. Asiyah. Artinya apa? Tukang maksiat. Kasih nama tukang apa? Maksiat. Nabi kaget. Nama siapa? Asiyah. Maksiat. Asiyah. Ganti kata Rasulullah SAW. Namamu Jamilah. Diganti sama Nabi jadi Jamilah. Si cantik namanya. Cuman kagak pakai ulang. Kalau bulan Jamilah lagi zaman Jamilah doang. Itu diganti sama Rasul. Ada sahabat laki-laki. Siapa namamu? Huznan. Huznan. Susah, sedih. Artinya apa? Sedih dulu, hazin, huzn. Diganti sama Nabi. Jangan Huznan, ganti Sahlan. Terkenal sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Ansari. Sahal itu asli namanya adalah Huznan. Diganti Sahal. Sahal itu orangnya gampang. Pokoknya urusan media aman. Karena ada yang ribet urusan dia, ribet. Nah itu tuh bukan Sahal tuh. Kalau yang suka bikin nyusahin orang itu bukan Sahal. Sahal itu yang bikin mudah urusan orang, urusan sama dia beres semua. Nah, itu apa? Nabi tuh ada mentu nama Huzn ganti. Nah itu nama-nama yang artinya kurang bagus. Nama kurang bagus. Atau nama-nama yang mengandung kesombongan. Jabbar. Nabi ada mentu nama apa? Jabbar. Harus pakai nama Abd. Abdul Jabbar. Nah itu boleh. Hambanya yang itu. Kalau nama-nama Asmaul Husna, Nabi demennya diiringi dengan Abd. Khairul Asma Abdullah wa Abdurrahman. Itu adalah nama. Alhamdulillah anak dari Bakhtiar dikasih nama Nurul Abidah. Insya Allah nama ini menjadi doa dan menjadi pendorong untuk putri beliau nantinya betul-betul menjadi ahli ibadah.